saya Ernawati dari Gempeng, Jaten. Terus Bapak? Sudah, suami saya TNI AL, dan kebetulan suami saya layar terus nih. Dinasnya di kapal KRI. Anak saya dua, kelas 2 STM sama kelas 4 SD. Saya kerja di kosmetik, Ibu. Saya kerja di kosmetik. Kemarin itu saya masih BA, ya kan, beauty konsultan itu. Terus dan saya sekarang udah diangkat jadi supervisor. Ini saya bertubi-tubi, saya mendapatkan rezeki dari berkah saya mendaftarkan DP umroh itu. Kemarin itu saya DP 5 juta. Tapi bulan Juli ya Pak ya, bulan Juli. Tapi saya niatkan saya itu di tahun depan, 2026. Jadi nggak tahun ini, sebenarnya saya tuh mau maju. Persiapan saya udah 90% sebenarnya. Cuman kan suami saya karena nggak bisa pulang dan anak-anak di rumah sendiri kan saya nggak boleh. Dan kebetulan nanti di 2026 September saya nggak sendiri, tapi nanti berempat sama om saya dua sama tante satu. Jadi nanti berangkat sama saya itu ada 4 orang. Jadi saya nggak sendiri. Mengaten ya Pak. Nah, pengalaman saya setelah DP umroh itu kan saya kan sebenarnya kan untuk usaha itu masih nol, tidak punya nggak ada planning kalau saya mau punya usaha sebenarnya. Tidak ada angan-angan sama sekali. Terus kebetulan itu nggak tahu kenapa saya membukakan Dinastel sama adik saya. Nah, 2 hari kemudian itu ada yang menanyakan nasi lah ininya gitu. Kan adik saya kan security Libra. Nah, setelah itu kan gini, apa namanya? Apa payu gitu loh awalnya. Apa payu? Masa laku kan gitu. Kalau saya itu kan ibaratnya kayak nggak pede saya untuk jualan nasi. Wong saya kan kerjanya di kosmetik kan, Bu. Gitu. Kan orang-orang masa Mbak Erna bisa bisa masak gitu. Sebelumnya saya kan ibaratnya kalau di rumah aja yang masak suami saya loh. Saya nggak pernah masak beneran, serius. Cuti 1 bulan itu saya nggak pernah masak sama sekali. Suami saya terus gini Ibu, setelah itu kan ya udah mencoba. Saya ngomong sama adik ipar saya, ya udah Bude, nyoba 5 atau 10 bo kan gitu. Siapa tahu nanti orang Libra nanti ada yang beli kan gitu. Nah, itu kebetulan saya di hari Jumat, Bu. Saya mengawali di hari Jumat, tapi sebelumnya saya posting menu-menu ini gitu yang mau saya masak kan gitu. Siapa tahu nanti ada yang pesan kan gitu. Dan pertama kali saya itu masak dan di hari Jumat itu udah ada pesanan 70 box. Pertama kali 70 box, saya bingung juga. Padahal orang-orang itu belum pernah merasakan masakan saya. 70 box dan itu buat Jumat berkah loh, Bu. Buat Jumat berkah. Terus di hari kedua itu 50, di hari ketiga 60 box. Itu kurang terus. Terus saya nggak tahu siapa yang beli ya gitu, saya nggak tahu. Kan saya titipkan sama adik saya. Nah, dari tanggal 5 September setelah saya akhir bulan ya Pak ya. Saat di akhir bulan Juli itu saya daftar, mulai tanggal 5 saya buka usaha sampai tanggal 26 September itu 1.300 box. Saya nggak tahu Bu, itu yang beli siapa. Ada aja gitu. Terus akhirnya kan saya buka di rumah sendiri. Kan dulu kan saya titipkan, kalau pagi saya jualan sampai jam 9 saya kerja. Nah, terus semakin lama kok semakin kalau di rumah itu kok jam 5 kan saya kan udah buka, udah jadi makanannya kan buat sarapan itu loh Bu. Nah, itu setengah jam udah habis. Berapapun itu saya, entah itu 30 box, entah itu 50 box, itu sih habis dan itu saya kurang terus. Kan tenaga saya kan juga kan saya sendiri. Kecuali kalau Jumat berkah sama adik saya kan. Gitu. Jadi setiap saya buat berapapun itu saya juga bingung sampai orang Pare. Kan saya nggak kenal sama orang Pare itu. Nah, saya kan buka di rumah. Ada mbaknya kalau tahu itu ada box kecil gitu 1 meteran itu Bu. Saya begitu saya ngasih 5 atau 10, saya balik lagi ke belakang itu udah habis loh Bu. Kayak gitu terus. Jadi saya jualan misalkan dari jam 5 ya, jam 6 itu udah habis.
Kalau saya keluar jam 6, nggak nyampe jam 7 udah habis. Seperti itu terus. Terus apa de hari Jumat. Hari Jumat itu kayak ada aja yang mau apa Jumat berkah. Mbak Erna, saya titip, saya ngasih uang segini. Entah mau dikasih ke siapa, mau ke masjid siapa, terserah. Saya dikasih uang 1 juta buat 100, kan 10 ribuan itu. Kayak besok hari Jumat itu juga seperti itu. Mbak Erna, saya nggak kenal. Besok hari Jumat itu loh Bu. Kan setiap hari Jumat kan saya bikin Jumat berkah. Beda-beda orang kan. Nah, untuk Jumat besok itu saya nggak kenal sama sekali orang itu. Tiba-tiba WA saya kan ada labelnya itu, ada nomor teleponnya. Apa namanya, ada stikernya itu, ada nomor telepon saya. Saya dikasih uang 1 juta. Berarti kan untuk 100 Bu. Betul nggak? Mbak Erna, ini saya ada sedikit sedekah. Tolong buatkan untuk sedekah Jumat berkah ke masjid. Terserah mau dikasih ke orang-orang sekitar apa ke masjid tempatnya Mbak Erna, di sekitarannya Mbak Erna gitu Bu. Saya juga nggak tahu orang itu, nggak kenal. Itu DP-nya tuh nggak ada fotonya, nggak tahu, ada aja. Terus gini, itu satu. Jadi kan rezeki ada terus gitu. Terus yang keduanya itu kan saya dulu BA, terus nggak tahu kenapa kan ada permasalahan sama supervisor saya kan gitu, masalah keuangan. Manajer saya ke sini, tiba-tiba saya diangkat jadi supervisor penggantinya dia. Pak Sidik itu kan pas kemana itu ya? Apa itu Mbak Ena? Saya diangkat supervisor Pak Sidik. Kayak gitu, jadi kayak rezeki itu bertubi-tubi Bu. Beneran, saya juga nggak, sama suami saya gitu, selama saya usaha, suami saya nggak tahu loh. Maksudnya masakan saya itu seperti apa, itu suami saya nggak tahu. Gini, bukannya diketawain Mbak, itu supaya ya, ada sebenarnya sekali masak itu enak, cuman kan kayak nggak pede gitu loh Pak, buat sendiri. Soalnya setiap kali suami saya pulang itu saya nggak pernah yang namanya menyentuh rumah itu, nyapu ngepel masak itu suami saya semua. Jadi bulan serius niku. Terus ya udah, pokoknya intinya selama saya DP umroh itu di bulan akhir Juli kalau nggak salah itu. Jadi selama itu udah saya tuh berdoa gini loh Bu. Saya tuh punya kalau mau pas DP saya nggak punya niatan mau umrah sebenarnya. Puasa kemarin itu tau, puasa kemarin itu kan saya tahajud terus setiap kali saya mau sahur itu saya sempatkan untuk tahajud setiap dari dulu. Jadi berhenti itu ketika saya pas lagi haid kerja. Nah, pernah terakhir kayak apa Pak namanya? Bukan sepertiga, 11 malam terakhir ya. Nah, 11 malam terakhir itu saya pengen, entah kenapa saya bilang gini, ya Allah saya pengen umroh. Gitu loh Bu. Bener. Terus saya nggak ngomong sama suami saya, nggak ngomong sama sekali. Terus habis lebaran kalau nggak salah itu ketika habis bapak saya meninggal, nggak tahu kenapa itu suami saya gini, mah tak kasih hadiah ulang tahun ya, ini DP dulu aja nggak apa-apa untuk umroh gitu loh Bu. Langsung saya kasih sama Pak Sidik. Saya tahu punya nomornya Pak Sidik itu, Pak jujur ya Pak ya, sebelum saya daftar di SHU, ini kan saya baru ngomong ini, sebelumnya saya itu sudah daftar di PT Sahabat di Sukoharjo, sudah DP, persyaratan sudah masuk, sama kayak saya ngasih ke Pak Sidik DP sama persyaratan. Terus saya kan nggak ngomong-ngomong kalau mau umroh kan, apalagi kan bule saya Om Agus sama bule Jum itu kan umrohnya lewat sini ya Pak, Bu Jumiati sama Pak Agus Mursito itu umrohnya lewat sini, bironya sini, terus hajinya pun juga lewat sini. Kan saya kan nggak punya kepikiran kalau om saya sama bule saya itu mau ke sana lagi. Kan ngonten. Akhirnya denger apa Mbak, apa katanya mau umroh katanya gitu. Akhirnya apa? Hari itu 3 hari kemudian atau 5 hari kemudian Bu, setelah saya DP, gitu, itu suruh cabut. Terus saya dikasih nomornya sama penyanyi Pak Sidik. Itu siang ya Pak Sidik ya, antara siang kalau nggak salah sekitar jam 11-an lah itu.
Itu terus akhirnya dicabut Mbak, dicabut. Padahal saya udah daftar loh Bu, udah daftar. Saya juga minta di September di 2026. Saya udah ada satu buat saya sendiri. Terus akhirnya saya suruh pindah. Nanti kalau Mbak Ena pindah, bule nanti ikut. Ini yang bule saya yang udah haji nih. Bule sama Om nanti ikut. Tapi harus pindah cabut. Gak apa-apa nanti kalau DP-nya nanti ada potongan gitu, nanti nggak apa-apa kan gitu. Tapi ternyata Bu, yang untuk 5 juta ini 100% dikembalikan ke saya. 100% dikembalikan ke saya, nggak ada potongan sama sekali. Saya bilang gini, maaf Mbak, DP saya mau saya cabut. Saya mau pindah di biro yang saudara saya mau saya ikutkan ya, saya bilang gitu, tapi saya tidak menyebutkan bironya kan gitu. Ya udah, ya ikhlas, cuman nggak ada 1 bulan Bu, itu baru 1 minggu kalau nggak salah. 100% langsung dikembalikan. Saya langsung seketika itu juga langsung dikasih rekening sama Pak Sidik. Langsung saya transferkan ke Pak Sidik. Saya bilang sama Pak Sidik, Pak Sidik, tapi ini saya DP dulu. Tapi pemberangkatan saya di 2026. Nah, setelah itu nggak tahu kenapa. Jadi kayak terus akhirnya gini, kan kalau saya kerja di kosmetik Bu, ibaratnya kan kan gajinya kan saklek di situ terus kan gitu. Tapi kalau ya Allah, saya dulu kan gini, saya punya cita-cita sama suami saya itu jangan kerja terus. Kalau bisa punya usaha sendiri kan gitu. Tapi rencananya itu sebenarnya itu setelah pulang umroh Bu. Saya itu punya usaha itu, tapi ternyata ada jalan. Dan setiap kali saya libur pun dicari orang loh. Saya bangun tidur kemarin Bu, kan hari Minggu. Saya kan libur, biasanya tuh buka saya itu. Kan capek kan. Itu sampai ada 15 box loh Bu. Kan saya nggak upload karena saya udah ketiduran kan, jadi nggak bikin status kan gitu. Biasanya kan saya list kan gitu, menu-menu apa saja yang mau saya sajikan kayak gitu biasanya gitu. Tapi nggak tahu kenapa setelah saya DP umroh, jadi kayak rezeki itu ada terus. Dan suami saya itu layar terus Bu, beneran. Biasanya itu 2 bulan layar, 1 bulan nggak layar, biasanya gituan gantian. Tapi setelah saya bener-bener jadi kayak bertubi-tubi. Jadi saya dapat rezeki nggak tahu, yaitu dari usaha saya, terus suami saya pun juga seperti itu. Layar terus kayak gitu. Ini di Malaysia, baru berangkat tadi siang. Kayak gitu. Habis Malaysia terus ke Brunei kayak gitu. Iya. Separuh. Sebenarnya tuh saya itu udah 90% Bu. Kemarin itu ditawarin sama Pak Siti itu mau berangkat di tanggal 22 November besok itu sebenarnya. Cuma saya itu udah yakin sebenarnya persiapan saya itu baru pertama kali umrah untuk kesehatan. Masalah obat-obatan segala macam itu udah komplit sebenarnya. Tinggal lunasin udah. Tapi saya dipenggak. Satu dipenggak karena suami belum pulang, karena mau ke Brunei juga kan nggak bisa cuti. Terus yang keduanya itu nanti bisa umroh bersama om sama tantunya kayak gitu, nggak sendiri. Jadi ini kesaksian saya. Jadi setelah DP umroh itu ada rezeki sing enten mawon Bu, gampang. Senang, bahagia, terharu juga Pak. Jadi sebelumnya saya nggak pernah punya kepikiran ke sana. Tapi gini Bu, setiap saya mau tidur, ini kan tadi juga sama seperti Pak Sidik. Setiap sekali saya mau tidur, itu Al-Fatihah dulu pegang dada saya. Bilang gini, Assalamualaikum diriku. Saya sebut nama saya. Terus saya Al-Fatihah 3 kali. Bangun tidur pun juga seperti itu. Jadi sama, cuma kayak Pak Sidik itu tadi kan doanya kayak gitu. Jadi setiap bangun tidur saya doa. Bener. Itu yang saya lakukan. Yang banget. Ya ya intinya gimana ya, ya diusaha dipelancarkan segala macam lah, pokoknya saya bingung saya. Jadi ya gitu Pak Bu, saya cuma sholat Al-Fatihah aja.
surat Al-Ikhlas kayak gitu. Sama ayat kursi udah sama yang disampaikan sama Pak Sidik. Padahal kan baru Pak Sidik baru menyampaikan hari ini gitu. Tapi ya memang luar biasa yang saya apa namanya yang saya dapatkan setelah DP itu memang benar kayak gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri, ada kepuasan tersendiri. Jadi orang-orang di sekitaran itu gini, masa iya oh Mbak Erna mau umroh kayak gitu-gitu loh Bu. Bener, ya masa Mbak Erna kayak gitu mau umroh, nah, gitu loh Bu. Jadi kayak orang nggak percaya kan gitu. Kayak itu kayak umroh. Oh saya masa aja nggak percaya loh Bu. Oh biasanya Mbak Erna udah tuku kan gitu. Masa Mbak Erna masak, nah gitu loh Bu. Masa iya kan gitu. Itu mesti dititip uang, nah gitu-gitu loh Bu. Mereka nggak percaya loh, saya masak padahal beberapa macam item loh. Nggak percaya, saya tuh bangun terus 2 malam. Gitu. Tapi kalau pas Jumat berkah memang ada yang bantu, kayak gitu. Sama adik saya, kayak gitu. Ini berkahnya untuk DP Umroh, Pak. Anjir, demikian ke Ibu. Ini pengalaman saya. Jadi walaupun saya apa namanya masih tahun depan, tapi kan ada aja rezeki yang saya terima kayak gitu. Kapan, Mbak Siti? Anjir. Apa namanya? Amin, 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 amin. Terima kasih, Kak Sidik.